Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi dengan saya, Yustiar Catur Negara dengan NIM 415210101049. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kontainer dan Docker. Oke, langsung aja kita ke poin yang pertama, yaitu kontainer. Nah, apa sih kontainer itu? Kontainer merupakan software packages atau paket software yang berisikan aplikasi, dependensi dari aplikasi tersebut, serta runtime environment-nya yang terisolasi dari sistem yang mendasarinya, sehingga membuat uh, si kontainer ini portable. Jadi dia bisa dipindahkan dari environment satu ke environment yang lainnya. Nah, maka dari itu uh, dia memiliki benefit-benefit seperti portabilitas yang tinggi, uh, konsistensi akan akan aplikasi atau microservices yang ada di dalamnya, serta efisiensi. Lalu yang terakhir dari segi scalability-nya dia sangat tinggi, sangat mudah. Nah, biasanya kontainer ini dihubungkan dengan Docker. Nah, Docker itu apa? Docker itu merupakan development platform khusus kontainer yang memudahkan kita dalam pembuatan, distribusi, dan manajemen dari kontainer itu sendiri. Nah, komponen-komponen dari Docker ini ada yang pertama itu Docker Engine. Docker Engine uh, Docker Engine ini runtime engine-nya ya. Lalu ada Docker Image serta ada Docker Hub. Nah, Docker Images ini yang mendasari saat akan kita ingin membuat kontainer dari aplikasi yang diinginkan. Jadi berdasarkan images tersebut, kontainer nantinya akan dibuat. Nah, Docker Hub itu adalah repository ya. Jadi mirip-mirip dengan GitHub, tapi di dalamnya itu berisikan eh, library-library, framework yang sudah di setting sedemikian rupa untuk kita agar bisa menjalankan aplikasi dengan bahasa-bahasa tertentu, misalnya C++, Node.js, Ruby, MySQL, dan lain-lain. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, di sini saya sudah menyiapkan sebuah ilustrasi ya. Ilustrasi di sebelah kiri ada VM atau virtual machine, di sebelah kanan ada containerization. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara keduanya. Nah, ke yang pertama dari segi VM. Kotak yang besar ini kita representasikan sebagai hardware. Oke, kotak yang besar ini kita representasikan sebagai hardware. Nah, di dalam hardware tersebut ada host OS. Host OS serta jika kita menggunakan VM, pastinya ada hypervisor. Nah, dua komponen ini saja sudah memakan memakan resource yang kira-kira segini nih. Oke, dua komponen ini saja. Nah, kalau kita ingin menjalankan misalnya sebuah aplikasi C++ yang sudah saya siapkan di sini simbolnya, kita harus membuat kita harus memasukkan guest OS dari salah satu VM kita, bukan? Misalnya di sini operating system Linux, operating system Linux, operating system Linux, operating system Linux. Lalu kita juga harus menyiapkan library serta framework yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi C++ ini
di dalam VM kita. Oke. Nah, satu VM ini saja mungkin bisa memakan resource segini. Nah, bayangkan jika kita memerlukan 3 VM. 1, 2, 3. Oke. Resource pool kita sudah habis. Resource hardware kita, resource computing kita sudah habis. Dengan hanya 3 VM ini. Jadi mungkin dari segi scalability agak kurang. Nah, jika kita bandingkan dengan containerization, nah, balik lagi di sini ada hardware. Lalu di dalam hardware itu tentunya ada host operating system. Nah, jika VM menggunakan hypervisor, ya memungkinkan VM berkomunikasi dengan host OS. Di sini kita menggunakan Docker Engine. Dalam containerization kita menggunakan Docker Engine. Docker Engine atau Runtime Engine yang memungkinkan kita untuk menjalankan kontainer-kontainer yang sudah kita buat sesuai dengan keperluan kita. Sesuai dengan keperluan kita. Nah, bedanya VM dengan containerization, kalau VM itu dia pada saat kita membuat suatu VM, dia mengkuarantisasi atau mengambil sebagian computing resource kita, dalam tanda kutip hardware kita, untuk menjalankan VM tersebut. Nah, tapi jika salah satu VM tidak menggunakan resource tersebut, VM yang resource yang tadinya sudah terisolasi untuk VM1 tidak bisa digunakan untuk VM2. Nah, beda dengan konsep containerization. Nah, kalau containerization, misalnya kontainer 1 tidak menggunakan resource yang diperuntukkan untuk kontainer 1 ini bisa di-share dengan kontainer 2 maupun kontainer 3. Jadi lebih efisien dalam pembagian resource-nya. Oke. Nah, kontainer ini sangat-sangat ringan karena tidak perlu lagi menginstal guest OS. Jadi misalnya ini komponen host dengan komponen Docker Engine misalnya sudah memakan resource segini. Nah, kontainer 1, 2, dan 3 mungkin hanya memakai resource segini saja. Masih ada sedikit sisa resource. Oke, jadi untuk menjalankan aplikasi C++, ya mungkin yang berisikan microservice tertentu, dengan menggunakan Docker Engine ini, dengan menggunakan containerization, kita cukup menginstal library atau framework-nya yang diperlukan untuk menjalankan C++ saja. Ya. Nah, proses membuat containerization itu
Dia yang pertama biasanya ada uh, manifest atau Docker file. Nah, manifest ini sebenarnya hanya text file yang menginstruksikan si uh, Docker untuk membuat containerization dari aplikasi yang kita mau. Dalam kasus ini C++ misalnya. Nah, lalu selanjutnya ada Docker image. Docker image ini berisikan snapshot dari uh, dari aplikasi kita, dari codingan kita, dependensinya, serta runtime environment yang diperlukan. Nah, lalu berdasarkan Docker image tersebut, dibuatlah kontainer dari si aplikasi C++ ini. Oke. Nah, jadi itulah perbedaan VM dan containerization. Sebenarnya dua-duanya hampir mirip. Uh, Semacam teknologi virtualisasi, namun tetap berbeda. Yang satu VM perlu base OS, namun containerization tidak perlu base OS. Lalu VM memerlukan hypervisor, sementara containerization perlu Docker engine atau runtime engine yang lainnya untuk containerization. Lalu di containerization ini dia memiliki teknologi yang namanya layering share file. Jadi misalnya di containerization 1 itu C++, containerization 2 itu C++, containerization 3 ini berisi PHP atau API yang diperlukan untuk kedua aplikasi ini. Kita tidak perlu uh, kita tidak perlu memasukkan dua file PHP yang berisikan API tersebut, namun hanya satu file saja, lalu dia akan mengcopy file tersebut untuk mendistribusikan ke kontainer 1 dan kontainer 2 yang memerlukannya. Jadi balik lagi dari segi portabilitas, efisiensi, scalability, dan konsistensi, containerization ini jauh menang banyak daripada VM. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai containerization dan Docker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.